Perkembangan menyimak pada anak. Menyimak merupakan kemampuan berbahasa lisan yang bersifat reseptif. Menyimak adalah suatu proses mendengarkan secara aktif dan kreatif untuk memperoleh informasi, menangkap isi atau pesan, serta memahami makna komunikasi yang disampaikan secara lisan. Kemampuan menyimak merupakan kemampuan anak untuk dapat menghayati lingkungan sekitarnya dan mendengar pendapat orang lain dengan indera pendengaran. Faktor-faktor perkembangan menyimak pada anak usia dini. Bromley pada tahun 1992 menjelaskan beberapa jenis faktor yang berpengaruh terhadap kemampuan menyimak anak, yaitu yang nomor 1, faktor penyimak berkaitan erat dengan tujuan tingkat pemahaman, pengalaman, dan strategi anak dalam memonitor pemahaman mereka terhadap informasi yang disampaikan. Anak yang tidak memiliki motivasi atau alasan kuat untuk menyimak informasi seringkali mengalami masalah dalam memahami informasi tersebut. Dalam hal ini, untuk meningkatkan kemampuan menyimak anak, guru perlu menjelaskan tujuan dan manfaat menyimak. Beberapa motivasi pada anak untuk mengidentifikasi kejadian atau hal-hal kasus dalam cerita yang disampaikan. Yang nomor 2 yaitu faktor situasi, berkaitan erat dengan lingkungan sekitar anak dan stimulus visual yang diberikan. Lingkungan yang kondusif pada anak untuk menyimak adalah lingkungan yang bebas dari berbagai gangguan termasuk suara atau bunyi-bunyian. Dengan situasi ruangan yang tenang, anak dapat memusatkan perhatiannya pada informasi yang diberikan. Stimulus visual seperti papan tulis, gambar, diagram, maupun overhead dapat digunakan guru untuk membantu anak memahami materi yang diberikan. Yang nomor 3 yaitu faktor pembicara juga berperan penting terhadap kegiatan menyimak pada anak usia dini. Guru perlu mengomunikasikan pesan dengan berbagai cara, sehingga anak dapat menyimak secara efektif. Pesan yang disampaikan juga perlu diperkuat dengan gerakan, ekspresi wajah, bahasa tubuh, dan parafrase. Pesan secara verbal dengan menggunakan bahasa yang berbeda-beda. Penggunaan pronunciation yang melibatkan ketetapan dalam pitch dan menekankan dalam kalimat sangat mendukung ketetapan menerima pesan yang disampaikan. Adanya kontak mata antara pembicara dan penyimak juga turut berpengaruh terhadap keefektifan menyimak. Anak akan lebih mudah menangkapkan dan menghargai informasi yang disampaikan jika pembicara melakukan kontak mata terhadap mereka. Selanjutnya yakni tahapan menyimak pada anak. Tahapan perkembangan tentang kemampuan anak dalam mendengarkan menurut Jalunggo tahun 2007 yaitu infant, anak usia 0 sampai 1 tahun. Yakni anak mulai mengeluarkan suara-suara bergumam. Anak mengarahkan kepalanya ke asal suara. Anak menanggapi secara berbeda untuk jenis musik lain. Anak menirukan suara musik dan suara lainnya. Anak melihat pembicara. Anak mulai untuk memahami kata-kata disertai dengan sikap yang tepat atau benar. Selanjutnya, 1-2 tahun. A. Anak dapat mengenal namanya sendiri. B. Anak dapat menghubungkan kata-kata dengan tingkah laku. C. Anak dapat memahami perintah yang sederhana dengan kata kunci yang dipahami. D. Anak dapat mempelajari permainan sederhana seperti main ciluk-ba. E. Anak dapat memahami kata tidak dan selamat tinggal. F. Anak dapat menunjukkan bagian tubuh seperti mata, hidung, dan mulut. G. Anak dapat mendengarkan dan berusaha terlibat dalam nyanyian. H. Anak dapat mendengarkan cerita buku-buku untuk bayi. I. Anak dapat menanggapi secara benar pertanyaan mendasar seperti di mana selimutmu. Dan yang terakhir, anak mampu membedakan kata ganti seperti kamu, dia perempuan, atau dia laki-laki. Tahapan menyimak pada anak usia 3-4 tahun. A. Mengingat permainan jari. B. Memahami konsep sederhana seperti besar atau sedikit, hari ini, waktu tidur. C. Menikmati mendengarkan cerita yang sama berulang-ulang.
D. Menggabungkan kata-kata dan kalimat dari awal berdiskusi ke diskusi selanjutnya dengan buku yang sama. E. Menunjukkan dan memberi nama pada hewan-hewan yang berbeda. F. Mampu memahami dua perintah secara langsung. Contoh, pertama, pakai jaketmu. Kemudian, pakai topimu. G. Mencocokkan secara tepat suara-suara musik terhadap alat-alat yang menghasilkan suara tersebut. Contoh, piano, gitar, drum. H. Menanggapi secara tepat pertanyaan-pertanyaan selama percakapan. I. Menegakkan jari tangan dengan benar dalam menanggapi pertanyaan berapa usiamu. J. Memahami dan memberi definisi objek yang mereka gunakan. Contoh, apa yang kamu butuhkan untuk makan sereal? K. Memahami perbandingan sederhana. Contohnya, besar, lebih besar, atau paling besar. L. Memahami pernyataan kondisi. Contoh, jika atau lalu karena. M. Memahami hanya berpura-pura dengan kenyataannya. N. Mempelajari kata-kata yang berhubungan dengan masa lalu. Contoh, kemarin. Contoh saat ini, hari ini, dan akan datang. Contohnya besok. O. Dapat berbicara secara singkat tentang apa yang dilakukan. P. Berusaha untuk menyamai gaya bicara orang dewasa. Adapun tahapan mendengarkan pada anak usia 5-6 tahun menurut Jalunggu sebagai berikut. 1. Dapat mengenali warna dan bentuk dasar. 2. Dapat menunjukkan pemahaman mengenai hubungan tempat, di atas, di bawah, dekat, dan di samping. 3. Mampu merasakan perbedaan nada, tinggi rendah, dan mengerti tangga nada. 4. Dapat melakukan hal yang membutuhkan petunjuk yang lebih banyak. Contoh, ya, kamu boleh pergi, tapi kamu perlu memakai sepatumu. 5. Mampu menjaga informasi dalam urutan yang benar. Contoh, mampu menceritakan kembali sebuah cerita secara terperinci. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Baik, alhamdulillah baik ya. Nah, di sini saya akan mencontohkan salah satu jenis permainan menyimak, yaitu tebak gaya. Nah, ada langkah-langkahnya. Siapkan barisan 5 orang, berjajar ke belakang. Untuk yang baris depan, paling depan, nanti saya kasih tulisan. Contohnya kayak saya tidak makan, nanti gerakannya. Nanti yang depan buat gerakan saya tidak makan itu gerakannya kayak gimana? Contohnya saya tidak makan. Nah, nanti yang nomor 1 bisa mencontohkan gerakannya ke nomor 2, tetapi tidak perlu berbicara. Nomor 1 bisa mencontohkan gerakan ke nomor 2, nomor 2 bisa mencontohkan gerakan ke nomor 3, nomor 3 ke 4, dan yang paling terakhir nanti bisa masuk ke depan, bisa memeragakan gerakannya nanti itu apa. Ya kan ya? Nanti barisan ke nomor 2 sampai yang terakhir nanti bisa ada ke belakang lebih dulu. Kalau sudah break, baru berada ke depan. Kita ada ya maaf tidak kok. Jadi nanti barisan nomor 2 sampai ke terakhir bisa ada belakang lebih dahulu. Nanti setelah nomor 1 bisa menepuk pundak nomor 2, nanti bisa berbalik ke arah sini. Itu langsung saja permainannya dimulai, dan nomor 2 sampai ke nomor terakhir bisa ada belakang lebih dahulu. Kita mulai untuk gerakan yang pertama. Siap ya? Nah, yang terakhir bisa masuk ke depan.